Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga sekaligus untuk motivasi kehidupan kita semuanya. Saudara, kalau kita bicara tentang ibadah saudara, kemarin saya bahas di video saya yang lalu tentang cek ibadah kita, apakah sudah benar atau ternyata yang kita lakukan itu ternyata salah. Nah, saya bicara tentang dari sisi personal, bahwa Tuhan mencari penyembah, bukan cara penyembahannya. Tapi saudara, seorang penyembah dan cara menyembah itu selalu berkorelasi. Tapi ingat bahwa Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-21, 22, 23, di situ Yesus memang menjelaskan tentang konteks bahwa hal yang paling prioritas dari sebuah penyembahan atau ibadah adalah personalnya atau penyembahnya, bukan cara menyembahnya. Tapi tidak ada salahnya untuk kita juga untuk memperlengkapi diri kita untuk bagaimana kita bisa menyembah dengan baik, menyembah dengan benar. Apalagi kalau saudara adalah seorang pelayan di gereja yang bergerak di dalam pelayanan, baik singers, WL, atau pemusik saudara. Nah, untuk kali ini saya ingin berbagi tentang worship leader atau seorang pemimpin pujian saudara. Karena saudara sama Tuhan, tugas seorang pemimpin pujian, banyak kita sudah tahu bahwa pemimpin pujian itu tugasnya adalah bagaimana memimpin umat atau memimpin jemaat atau audiens untuk bisa menikmati hadirat Tuhan. Nah saudara, saya ada beberapa hal yang saya bagikan buat kita tentang pemimpin pujian atau seorang worship leader saudara. Karena tentu pasti seorang worship leader itu tugasnya sangat penting juga di dalam sebuah ibadah. Karena bagaimana mungkin ibadah itu bisa berjalan dengan teratur, dengan baik tanpa seorang pemimpin yang memimpin sebuah ibadah yang bersifat ibadah seperti yang kita biasa jalankan, ibadah kontemporer kita dengan menggunakan musik, ada personil pelayan di situ, singers, WL, dan juga choirs atau pemain tamborin saudara. Nah, mengapa jadi pertanyaan saudara, mengapa pemimpin pujian itu penting? Saudara, kalau kita lihat mengulas dari zaman perjanjian lama, ketika Daud mendirikan tabernakelnya, yaitu bagaimana dia mendirikan di mana tabut Tuhan ada di kemah, dan dia selalu membagi tugas-tugas para imam, para orang Lewi untuk menjadi pemuji-pemuji di rumah Tuhan pada waktu itu, termasuk untuk seorang pemimpin pujian. Makanya ada Mazmur, ada Bani Heman, Bani Korah, Bani Asaf, Bani Yedutun. Nah, banyak lagi Mazmur-Mazmur yang kita tahu yang benar-benar itu adalah Mazmur yang berisi puji-pujian kepada Tuhan, tentu dilakukan oleh orang-orang yang bergerak di dalam pelayanan ibadah. Sudah sama di dalam gereja kita, tentu pasti gereja kita juga memiliki minimal seorang pemimpin pujian, saudara. Nah, mengapa seorang worship leader itu penting? Ya, mengapa seorang worship leader itu penting? Mengapa pemimpin pujian itu penting, saudara? Karena pemimpin pujian itu membantu, ya. Jadi tugas pemimpin. Jadi kalau Anda seorang WL, saudara, atau seorang pemimpin pujian atau worship leader, maka saudara harus tahu bahwa mengapa pemimpin pujian itu penting. Yang pertama saudara, kita belajar bahwa pemimpin pujian atau worship leader itu membantu gembala untuk menyampaikan, ya kan? Jadi membantu gembala untuk menyampaikan pesan pastoral melalui sesi penyembahan. Jadi mengapa seorang worship leader itu perannya juga penting? Karena dia membantu gembala untuk menyampaikan pesan pastoral lewat penyembahan, lewat praise and worship. Dan juga yang kedua saudara, mengapa pemimpin pujian itu penting? Karena pemimpin pujian itu memberikan seperti blueprint mengenai pesan atau alur dan dinamika kepada tim pujian penyembahan. Jadi dia memberikan pesan atau blueprint untuk bagaimana dinamika dari sebuah pujian penyembahan kepada seluruh pelayan. Dan yang ketiga, mengapa seorang worship leader itu perannya penting juga dalam sebuah ibadah? Karena bersama dengan tim penyembahannya mengarahkan dan menginspirasi jemaat sehingga mudah masuk untuk menyembah kepada Tuhan. Jadi itu tugas-tugas dari seorang pemimpin pujian. Nah, karena penyembahan itu nggak bisa dipaksa, saudara. Penyembahan itu nggak bisa dipaksa, tetapi harus dialami, saudara. Nah, saudara seorang pemimpin pujian bagaimana bisa
mana mungkin bisa membawa orang ke satu tempat yang tidak pernah dia kunjungi juga, saudara. Artinya, bagaimana seorang pemimpin pujian bisa membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan kalau dia sendiri tidak pernah merasakan hadirat Tuhan? Maka penting sekali buat seorang pemimpin pujian untuk merasakan hadirat Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi. Nah, artinya fungsi dari seorang pemimpin pujian adalah to help people to worship God. Ya, jadi membantu orang-orang untuk menyembah Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Itulah fungsi seorang pemimpin pujian. Nah, minimal seorang pemimpin pujian itu bisa memimpin atau mampu untuk memimpin dirinya sendiri, saudara. Artinya dengan kata lain bahwa seorang pemimpin pujian bahwa dia adalah seorang penyembah. Dia mampu memimpin dirinya sendiri untuk menyembah kepada Tuhan dan membangun kebenaran bukan di atas skillnya saja, tapi dia sementara membangun kebenaran atas dasar firman yang benar dan bukan dibangun atas dasar show-up atau pertunjukan. Itu seorang pemimpin pujian, saudara. Nah, sebentar saya akan bahas tentang bagaimana peran seorang pemimpin pujian itu lebih dalam lagi, saudara. Karena kita bisa memimpin sebuah ibadah atau menjadi seorang worship leader kalau kita juga bisa dipimpin. Nah, itu penting. Nah, jadi beda antara orang yang hanya sekedar terlibat sebagai seorang pelayan dengan orang-orang yang punya komitmen untuk melayani, saudara. Makanya dalam pelayanan worship leader atau seorang pemimpin pujian, dia adalah orang-orang yang punya komitmen untuk melayani, bukan cuma sekedar mau terlibat dalam pelayanan. Nah, coba cek diri kita atau di dalam komunitas kita, saudara. Apakah Anda sebagai seorang pelayan hanya seorang yang mau terlibat dalam pelayanan, atau saudara adalah orang yang mau komitmen untuk pelayanan saudara? Karena beda, saudara. Beda sekali kalau orang yang punya komitmen dengan orang yang hanya mau terlibat. Nah, apa bedanya? Nah, saudara, nanti saya akan kasih tahu bedanya, saudara. Karena kalau kita bicara tentang pujian penyembahan, tentu pasti kita berbeda dengan seorang MC atau beda dengan seorang artis, saudara. Kalau seorang pemimpin pujian, orang bertepuk tangan untuk kemuliaan dan kesukaan Tuhan. Dan kalau artis, orang bertepuk tangan ya untuk si artis itu sendiri. Nah, coba cek diri kita, apakah saudara punya mental artis atau sebagai seorang yang punya komitmen, sebagai seorang yang punya mental seorang pelayan. Nah, saudara. Nah, kenapa beda antara terlibat dengan orang yang hanya terlibat dalam pelayanan dengan orang yang punya komitmen dalam pelayanan? Nah, itu tadi saya katakan bahwa orang yang hanya terlibat, dia akan punya hanya mental upahan. Nah, mental upahan. Orang yang hanya terlibat, dia hanya punya spirit mediocre atau mediocrity, atau hanya seadanya saja, ya yang penting main lah. Terus dia pasti yang terlibat mencari pujian, ya kan? Ingat tadi bahwa punya mental artis lah. Dan tentu pasti orang yang hanya terlibat, dia mudah menyerah dengan kondisi dan keadaan. Tapi kalau orang yang punya komitmen dalam pelayanan, khususnya Anda sebagai seorang worship leader, maka tentu pasti mata saudara tertuju kepada Yesus sebagai pribadi yang kita layani. Yang kedua, seorang yang punya komitmen, dia pasti excellent, ya, punya spirit of excellence, born to the worship excellence. Ya, jadi orang punya roh yang luar biasa akan melahirkan penyembahan yang luar biasa. Dia akan proaktif, dia lebih proaktif, dan tentu pasti dia punya sistem bahwa orang yang punya komitmen, dia akan melibatkan tim playernya semua. Bukan one man show, dia tim player, suatu tim, dan dia adalah seorang yang gigih, yang tidak mudah menyerah, saudara. Nah, tentu pasti dalam worship leader, seorang worship leader, dia perlu 3 hal, saudara. 3 hal dalam hidupnya. Pertama, dia harus prepare. Nah, jadi penting itu yang namanya persiapan. Jadi seorang worship leader, dia harus punya persiapan. Secara rohani dia punya persiapan dasarnya, tetapi secara skill atau latihan itu penting. Nah, makanya dalam prepare itu, yang kedua, dia punya workflow atau punya jadwal untuk latihan. Jadi praktis, saudara. Dia punya
jadwal latihan sendiri untuk seorang worship leader. Dan tentu yang terakhir adalah presentasinya atau actionnya ketika saudara sudah mulai prepare, sudah ada praktis latihannya, dan juga tentu pasti saudara akan menjadi orang yang bisa mempresentasikan apa yang saudara latih, yang saudara persiapkan itu dengan baik. Nah saudara, ada 3 indikator yang kita bisa lihat kalau sebuah gereja itu menjadi sehat lewat pelayan-pelayannya, saudara. Nah tentu pasti yang pertama, yang melayani akan tambah cinta dengan Tuhan, bukan karena jadwalnya saja. Jadi yang melayani atau siapapun dia yang melayani, bahkan jemaat itu akan semakin cinta dengan Tuhan. Tambah cinta dan bukan hanya sekedar diatur oleh jadwal. Yang kedua, jemaat atau seorang pelayan atau yang betul-betul sehat dalam pelayanannya, maka dia akan menjadi jemaat yang dilayani akan semakin cinta dengan Tuhan juga, ya kan? Jadi orang pelayan-pelayan yang sehat secara rohani akan menghasilkan jemaat Tuhan yang juga semakin cinta dengan Tuhan, dan terjadi pertumbuhan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Nah itu indikasinya, saudara. Dan tentu pasti perlu orang-orang yang mau melayani, bukan cuma sekedar terlibat, tetapi orang-orang yang mau melayani dengan komitmen. Nah, saudara, penting sekali dalam hidup kita untuk bisa punya hal-hal tersebut dalam hidup kita. Sebab seorang pelayan, seorang worship leader tentu pasti dia ngerti fungsinya. Tadi saya katakan bahwa seorang worship leader punya fungsi yang luar biasa dalam sebuah ibadah. Seorang pemimpin pujian penting karena dialah yang akan membantu seorang penyampai firman atau pengkhotbah atau seorang gembala untuk menyampaikan pesan pastoral melalui sesi praise and worship itu sendiri. Artinya seorang pemimpin pujian itu seperti kalau sawah, dialah yang membajak tanah itu untuk dipersiapkan tuh benih itu bisa ditabur. Nah tentu pasti kita sudah biasa dengar istilah-istilah seperti itu, dan memberikan tentu seorang pemimpin pujian pentingnya adalah dia yang memberikan blueprint atau mengarahkan atau mengenai pesan, alur dan dinamika dari kepada tim pujian dan penyembahan untuk bagaimana posisi atau dinamika penyembahannya nantinya. Dan tentu pasti bersama dengan tim, fungsinya adalah untuk bisa menginspirasi jemaat sehingga bisa mudah masuk dan menyembah Tuhan. Jadi bukan memotivasi, tapi menginspirasi. Jadi saudara, jemaat melihat saudara terinspirasi untuk bisa mau juga menyembah dengan Tuhan. Jadi bukan soal situasinya, tetapi soal hidup kita, seorang pelayan Tuhan. Jadi penting sekali untuk pemimpin. Jadi tetapi yang paling utama, saudara, adalah orang-orang yang punya komitmen, bukan cuma sekedar mau terlibat. Tadi saya sudah jelaskan apa bedanya antara orang yang hanya terlibat dengan orang yang hanya punya, dan orang yang punya komitmen di dalam pelayanan saudara. Nah saudara, tentu pasti sangat penting. Nah makanya dalam pemimpin pujian, seorang pemimpin pujian teknisnya, kalau saya bicara teknis saudara, nah maka saudara, teknis pemimpin pujian itu dia harus perhatikan temanya juga, tema dari lagu, ya kan? Nanti saya akan bahas di sesi yang kedua tentang bagaimana pujian penyembahan. Nah kita ini belajar dulu tentang fungsi atau peranan pentingnya seorang worship leader. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang teknis bagaimana menjadi seorang worship leader, apa yang harus dipersiapkan untuk menghasilkan sebuah tim yang baik, dan juga hasil dari latihan yang kita latih, hasil praktis kita atau hasil latihan dari persiapan itu untuk ibadah, itu menjadi sebuah hasil yang maksimal. Nah, tentu pasti ada hal-hal yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang worship leader. Tuhan memberkati. Nah saya ingin naikkan satu pujian di akhir video ini. Besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau
tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Oke, sungguh besar karya Tuhan bagi kita. Bagi Anda seorang worship leader, seorang pemimpin pujian, hargailah kepercayaan Tuhan dalam hidupmu. Engkau adalah seorang yang punya peranan yang penting dalam sebuah ibadah. Maka maksimalkanlah dirimu dengan talenta dan potensi yang ada padamu, sehingga semuanya kita bisa give the best lewat apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Nanti kita akan belajar bagaimana teknis untuk bisa menyajikan sebuah ibadah yang baik, yang maksimal secara teknis, saudara. Nah, oke, Tuhan berkati. Jangan lupa like, komen, dan juga tentu pasti subscribe dan nyalakan loncengnya untuk saudara bisa dapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran yang saya bagikan lewat channel YouTube ini. God bless you. Tuhan berkati.